Oke, kembali lagi di channelnya si Lakman, tentu saja dong di channelnya si Lakman dong. Oke, di video kali ini, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang pengisian akun KIP Kuliah Merdeka. Tetapi sebelum kita mengisi akun KIP Kuliah Merdeka, teman-teman kan sudah berhasil membuat akun KIP Kuliah Merdekanya. Nah, setelah itu ada beberapa informasi yang akan saya jelaskan sebelumnya agar teman-teman bisa paham apa sih yang ada di akun KIP Kuliah Merdeka itu. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa, silakan. Ini ada linknya, sudah saya sediakan linknya ya. Lalu masukkan nomor pendaftaran, kode akses, lalu klik masuk ya, klik masuk. Sebentar. Nah, nanti di sini teman-teman munculnya tuh seperti ini layarnya, seperti ini. Nah, nanti itu akan ada beberapa perbedaan. Di sini saya akan kasih tahu dulu bagi teman-teman yang terdaftar di DTKS, nanti hasilnya tuh akan seperti ini nih. Ada beberapa kolom, yaitu biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Oke. Di sini juga ada status akunnya desil kurang dari 4. Nah, bagi yang tidak terdaftar di DTKS, nanti akan ada kolomnya lebih banyak. Biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Nah, desilnya juga status akunnya lebih dari 4. Oke. Ada juga ini yang terbaru. Kalau itu yang tadi 2 slide sebelumnya itu mengacu ke KIP kuliah di tahun 2021 dan 22. Nah, kalau ini yang mengacu di tahun 2023. Jadi nanti tidak ada tuh keterangan desil-desilnya, tetapi nanti ada keterangan NIK Anda belum ditemukan. NIK Anda belum ditemukan dalam P3KE. Nah, ini juga ada hubungannya dengan DTKS. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih itu DTKS. Nah, secara singkatan DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Ada dua kondisi agar teman-teman bisa terdaftar di DTKS. Yang pertama, adanya sosialisasi dan layanan pendaftaran dari pihak RT RW kepada kelurahan agar bisa teman-teman dan keluarganya terdaftar di DTKS. Jadi, seharusnya RT RW itu melakukan melakukan pengambilan data siapa saja keluarga-keluarga yang masuk ke dalam kategori miskin dan rentan miskin. Jika data yang sudah ada, nanti RT RW itu menyampaikan datanya, memberikan datanya ke pihak kelurahan agar bisa terdaftar di DTKS. Nah, DTKS itu buat apa? DTKS ini teman-teman yang sewajibnya akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah, sehingga bantuan sosialnya itu benar-benar tepat kepada sasarannya karena sesuai dengan DTKS gitu loh. Itu yang pertama ya. Bagaimana caranya agar bisa terdaftar di DTKS melalui RT RW dan ke kelurahan. Jadi didaftarkan oleh RT dan RW-nya. Nah, yang kedua yaitu pendaftaran mandiri dari keluarga ke kelurahan. Jadi kalau RT RW-nya sepertinya sedang sibuk, teman-teman bisa melakukan pendaftaran mandiri. Jadi intinya mah teman-teman tuh jemput bola lah, nggak harus nunggu bola terus. Jadi teman-teman benar-benar jemput bola, datang ke kelurahan, nanya nih, permisi Bapak, Ibu, untuk daftar ke DTKS itu seperti apa ya alurnya. Nah, nanti itu setiap kelurahan memiliki birokrasinya tersendiri untuk mendaftar DTKS. Oh iya Pak, nanti kalau mau daftar ke DTKS, Bapak harus menyiapkan berkas ABCDE, baru nanti saya arahkan biar bisa terdaftar di DTKS. Nah,
perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk proses pemasukan data ke dalam sistem DTKS itu tuh memerlukan waktu yang cukup lama. Ya. Jadi untuk pengajuan datanya, jadi pihak kelurahan itu akan mengajukan data melalui suatu sistem atau website khusus dari kelurahan agar bisa ke DTKS. Kan DTKS itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Jadi setiap bulan di tanggal 1 sampai 15 itu tuh kelurahan tuh mengumpulkan data keluarga siapa saja yang masuk ke dalam kategori miskin atau rentan miskin yang akan didaftarkan ke dalam DTKS setiap tanggal 1 sampai 15 setiap bulannya. Oke, jika teman-teman mendaftarnya lebih dari tanggal 15, maka teman-teman akan didaftarkan di gelombang selanjutnya gitu. Jadi tidak tidak langsung misalnya teman-teman datang hari itu juga datanya tuh langsung dikirim gitu atau diajukan. Ya kalau bisa, kalau kelurahannya bisa berarti itu bagus. Cuman secara umum ya ada waktunya untuk pengajuan data tuh, tidak sembarangan gitu. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya ya di sini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi beasiswa KIP kuliah, sebaiknya mengurus DTKS saat ini juga. Nah, tadi berhubungan dengan tadi ada masa waktunya untuk pengajuan datanya. Hal tersebut ketika data teman-teman sudah terdaftar di DTKS, teman-teman akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos di seleksi KIP kuliah. Nah, ini ada hubungannya dengan penjelasan saya mengenai persyaratan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya atau di video sebelumnya bahwa persyaratannya yaitu memang yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, gimana caranya biar si sistem KIP kuliah ini tahu kalau teman-teman itu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin? Taunya dari mana? Taunya dari data yang sudah tersedia di DTKS. Sehingga, karena apa? Karena kalau data teman-teman sudah ada di DTKS, berarti teman-teman tuh sudah pasti atau sudah dinyatakan memang teman-teman itu berasal dari keluarga dalam kategori miskin atau rentan miskin. Intinya keluarga yang membutuhkan bantuan sosial gitu. Jadi sudah valid gitu data teman-teman tuh kalau ada di DTKS. Sehingga peluangnya akan lebih besar untuk lolos di seleksi KIP kuliah. Nah, sekali lagi saya tekankan, data teman-teman di DTKS itu membuat peluang menjadi lebih besar. Karena kembali lagi bahwa KIP kuliah itu berbentuk seleksi. Maka dari itu, masukkan data sebaik dan sejelas mungkin ketika proses pengisian akun KIP kuliah. Jadi memang saya ingin menjelaskan bahwa ya ketika teman-teman sudah terdaftar di DTKS, teman-teman sudah valid dinyatakan bahwa memang teman-teman berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin gitu. Tetapi bukan berarti teman-teman yang tidak terdaftar di DTKS tidak bisa ikutan. Masih bisa ikutan, hanya saja memerlukan memerlukan dokumen yang lebih banyak lagi dan lebih jelas lagi gitu loh maksudnya. Nah, ini tadi saya ada penjelasan ya, kaitan antara DTKS dengan akun KIP kuliah, yaitu ada perbedaan data yang diisi. Data yang diisi di akun KIP kuliah yang terdaftar di DTKS berbeda dengan akun KIP kuliah yang tidak terdaftar di DTKS.